Kalian siapa? Tanpa izin orang tua. Masuk ke rumahku tanpa izin. Nenek tua, kami mencari seseorang. Mungkin mayat. Jika kau melihat, katakan sekarang. Aku hidup damai di sini. Tak pernah melihat orang luar. Nak, kau sangat berisik di sini. Aku tak peduli. Pergi cepat dariku. Tunggu sebentar. Nenek, aku akan masuk melihat. Berani? Nenek, trik jahat apa yang kau gunakan? Hei. Hei. Gadis bau benar-benar tak menghargai tubuh tuanya. Senior, tunggu sebentar. Mohon dengarkan generasi muda. Sekelompok orang sombong dan iri. Apa yang bisa dikatakan? Senior, bawahan saya kurang ajar. Generasi muda tidak disiplin. Mohon tenang. Senior bela diri superior. Generasi muda belum pernah melihat. Bolehkah saya menanyakan nama keluarga senior Gao Ming Xianfu? Wow. Nyonya Wu. Kami di sini mencari seseorang. Cari orang ini saja. Kami akan pergi. Tolong beritahu nenek. Aku tidak punya orang yang kalian cari di sini. Pergi cepat dariku. Nenek tinggal di pulau. Akan ada kapal masuk dan keluar. Tapi sekarang kapalnya hilang. Jaring ikan masih ada. Artinya setidaknya ada satu orang lagi di pulau. Dia keluar. Mungkin dia melihat orang yang kami cari. Sudah kukatakan. Aku tidak punya orang yang kalian cari di sini. Berhenti bicara. Pergi cepat dariku. Senior, biarkan aku menyelesaikan. Orang yang kita cari adalah Yi Jianping. Dia adalah musuh generasi muda. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Kita harus menemukan orang ini. Izinkan kami melihat ke rumah bambu. Kita akan pergi nanti. Berdiri diam di rumah orang tua itu. Hei! Hei, hei! Oh. Nyonya Wu, generasi muda tersinggung jika gagal. Biarkan kami masuk. Kami akan segera pergi. Ini tidak akan sulit untukmu lagi. Sulit bagiku. Sembilan saudari Mumi. Kamu bisa berpikir kamu yang terbaik di dunia dalam bela diri. Menggemak. Bagaimana kamu tahu aku adalah 9 saudari Mumi?
Aku tidak hanya tahu siapa kamu. Aku juga tahu siapa gurumu. Kekuatan batinmu mengusirku. Jika bukan karena penyakit kronisku. Dengan gerakanku, wanita jahat Sui Hongxiao bukan tandinganku. Jangan hina guruku. Bela dirimu hanya aneh. Aku belum takut padamu. Apalagi guruku. Bela diriku khusus menaklukkan dan Feng Shuanmu. Jika kamu tidak percaya, mari kita coba lagi. Oke. Karena kamu adalah musuh guruku. Itu juga musuhku. Generasi muda tidak akan membiarkanmu melakukan 1,5 gerakan lagi. Sekarang ajarkan trik nenek untuk sang guru. Oke. Nenek, ambil senjatamu. Karena nenek tua mengenalnya, maka dia pasti mengenal Li Jianping. Biarkan aku mencarinya. Jangan buru-buru, kamu mundur. Arg. Jika kamu tidak membantuku sekarang, kapan lagi? Aha. Itu meleset. 1000 mil jauhnya. Jika tadi aku mengklik titik hidungmu, kakimu sekarang patah. Sayangnya, aku tidak cukup kuat. Nyonya Wu, kamu pintar. Kamu sudah sakit lama. Bukan lawanku. Asalkan kamu menyerahkan Yi Jianping, aku akan membiarkanmu hidup. Sepertinya kamu benar-benar ingin melihatnya. Oke. Kalau begitu ikutlah denganku. Hati-hati penipuan. Biarkan bawahan pergi. Kenapa kamu takut? Sepertinya dan Feng Shuan MU hanya segitu. Tunggu di luar. Dia sudah tidak berdaya. Tidak takut apa-apa.
Hahaha. Gadis sialan, 128 gambar di dindingku ini. Khusus dirancang untuk menghadapi dan Feng Shuan ini. Itu sebabnya kamu sangat kesakitan. Apa yang kamu inginkan? Aku sakit parah. Orang sekarat. Karena aku tidak bisa membunuh majikanmu, Sui Hongpao. Aku akan membunuhmu dulu. Untuk menghormati arwah yang telah pergi. Gadis. Buka pintu. Ada apa denganmu? Kamu pakai mantra apa? Buka pintu. Aku orang serius. Tidak seperti wanita jahat Shui Hongxiao itu. See her Autocrates. Kamu terkejut oleh niat membunuh yang tersembunyi dalam kata-katamu. Dikatakan dengan kebijaksanaan dan spiritualitasmu, tidak akan keluar secara ilegal. Tapi waktumu habis. Kamu akan dikubur bersama mayatmu di lautan api. God is caring. Kamu sudah tertipu. Hahaha. Ahahaha. Gadis, buka pintu. Gadis, ayo gadis. Aku tidak bisa bergerak. Badek anjing gadis. Kamu juga mati. Ayo pergi. Gadis, apa yang terjadi? Lukisan-lukisan itu. Ah, cepat pergi. Nanas. Aku di sini untuk menemanimu. Ruan Xing. Terima kasih padamu kali ini. Gadis, ini yang seharusnya dilakukan bawahan. Tapi, Katakan apa yang kamu inginkan. ada satu hal yang tidak diketahui. Dengan ilmu bela diri gadis, jangan katakan api ini. Bahkan lautan api tidak bisa menahan gadis. Apakah nenek tua ini memiliki ilmu sihir? Itu bukan ilmu sihir. Itu adalah ilmu bela diri tertinggi. Karena aku tidak berdaya. Jadi aku terjebak dalam perangkapnya. Benar-benar orang luar. Suatu tempat di langit. Lukisan-lukisan itu adalah ilmu bela dirinya yang tiada tara. Pada kecerdasan bela diri, dia di atasku. Jika dia tidak sakit parah, aku pasti bukan tandingannya. Bagaimana gadis itu? Kamu tidak akan mengerti jika melihatnya. Aku tidak ingin membunuhnya. Tapi dia tetap mati karena aku. Sayang sekali. Sayang sekali itu. Dia adalah musuh dan Feng Shuan kita. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mari kita bicara tentang ilmu bela diri dan sihirnya.
akan menjadi abu dengan kematiannya. Itu adalah karya hidupnya. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah? Biarkan ilmu bela diri yang tiada tara ini menjadi abu. Kecuali dia. Kecuali itu yang... Kecuali dia sudah menjadi orang. Gadis itu berarti dia tidak tinggal sendirian di sini. Ada satu orang lagi. Orang ini telah menghilang. Dan Yi Jianping juga tinggal di sini. Hidup atau mati? Kami tidak tahu apa-apa. Nah, kita sampai. Aku bilang, sebentar lagi harus pergi. Kenapa benteng King Fengmu belum juga sampai? Tidak jauh, tidak jauh. Puncak Xiaoyun ada di seberang kota Xiaoyun. Setelah puncak Xiaoyun, kamu akan sampai di benteng King Feng. Cepatlah. Tidak sejauh itu. Seberapa jauh sih? 15.000 atau 50.000? Tidak sejauh itu. Itu 200 mil. A 200.000. Murid, aku akan istirahat sebentar. Guru sudah meninggal. Jangan pergi dulu. Aku harus istirahat. Ada penginapan di depan. Makan dan minum. Anggur enak dan daging lezat. Aku pergi sendiri. Hei, jangan pergi. Maaf. Hei, Palan-Palan. Sulit. Berbeda kata Kenapa begonia early dewu ada di tangannya? Tamu, silakan masuk. Tamu, ayo, 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 ayo. Kamu duduk di sini dan datang. Apa yang kamu inginkan? Sepiring daging sapi. 4 roti kukus. Oh, Sepiring kacang lagi. Oak, sepiring daging sapi. 4 roti kukus. Sepiring kekong. Hei, tehnya tidak ada airnya, sangat harum. Akhirnya bisa makan enak. Ini dia. Makan. Hei, hahaha. Hei si kecil, bagaimana dengan tes Yawel? Datang, datang. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebut darimu. Bukannya kamu bilang makan cepat dan buru-buru? Jangan tersedak. Hahaha. Hei, lihat yang rendah itu. Apakah itu orang yang diminta bos MA untuk kita cari? Hei. Sepertinya pakaian dan usianya cocok. Tapi kakak tidak bilang. Dan seorang kutu buku mengikuti. Maksudmu si pemakan daging? Lihat cara dia berjalan. Bukan kutu buku biasa. Lihat cara kamu makan. Aku benar-benar malu dengan majikanmu. UPS, wajahku dipermalukan olehmu, aku kenyang. Hei, kamu kenyang lagi. Aku belum selesai. Hei. Tunggu aku. Kakak, santai saja. Kenapa Jiugo ada di sini? Hei, aku bilang, bisakah kamu pelan-pelan? Aku belum makan setiap kali makan. Langsung pergi buru-buru. Aku tidak cukup makan. Apakah kamu memperlakukan majikanmu seperti ini? Benar-benar kamu. Tidak terlalu tebal muka. Hanya sedikit lebih tipis dari sudut tembok kota. Oh, aku jengga. Kamu memaki-maki kongkong? Aku beritahu kamu. Kamu sangat tidak suka pada lagi. Aku akan kembali ke Cuisi. Baik, kamu bisa kembali. Aku akan kamu, bukan majikanmu. Hei, tidak. Aku benar-benar tidak mau. Hei, aku bilang dari awal kamu bukan majikanku. Cepat sekali reaksimu. Ruzi bisa diajari. Aku jauh lebih pintar dari majikanmu. Ayo pergi. Hello. Hello Miri. Apa kita bertemu perampok? Hadirin sekalian. Aku hanya orang biasa. Ini bukan jalan menuju kekayaan. Semoga para pahlawan bisa memaklumi. Yonggon Shok Yogoan Bocok.
Aku tanya, namamu Yi Jianping? Atas nama kepercayaan. Pahlawan salah orang. Kamu tidak perlu berbelit-belit. Aku tidak akan salah mengenali orang. Kamu datang dari selatan? Pergi ke Chaohu. Kung Fu awal Ventian. Dan pedang panjang. Kami sudah menunggumu di sini berhari-hari. Kamu adalah Yi Jianping. Saudara ini. Kamu juga awal 20-an. Dia menguasai bela diri dan memegang pedang panjang di tangan. Jangan-jangan kamu juga Yi Jianping? Jangan main-main. Namaku Guo Quanjing. Yi Jianghu dikenal sebagai Guo Laoba. Sudah, dia bosnya. Teman ini. Kami tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin mengundangmu bertemu seseorang. Siapa? Ken Allen Lamamo. Nona Gan dari Dan Feng Xuan. Dia menunggumu di kota Xiaoyun. Nona Gan Dan Feng Xuan. Orang seperti apa dia? Bagaimana kamu bisa bersama dengan Meng Cheng Jiucho? Nona Gan apa? Aku tidak kenal wanita ini. Hadirin sekalian. Aku tidak akan menemani kalian. Ayo pergi. Berhenti. Pergi saja. Aku benar-benar tidak menganggap serius Meng Cheng Jiwi kita. Jadi kalian. Ini adalah Meng Cheng Jiwi yang terkenal di dunia persilatan. Lalu kakak besar ini adalah Ma Yibo yang legendaris. KMA. Senang bertemu denganmu. Karena kamu tahu tuba MA. Maka jangan bersulang dan makan lalu kena denda. Ikuti kami dengan patuh. KMA. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Beredar kabar di dunia persilatan bahwa kalian Meng Cheng 9 buruk berbuat jahat. Penuh kejahatan. Aku kebetulan bertemu hari ini. Aku tidak bisa hanya diam saja. Mencari mati. Hei, apa kamu tidak tahu malu? 9 lawan 1. Meskipun ilmu pedang orang ini aneh, Tapi kuat. bahkan jika ayah angkat masih hidup, Mungkin bukan lawannya. murid memukulku keras. Pukulan keras. Kalian sedang tidak salah. Jika murid menyebarkan, buat dunia tertawa terbahak-bahak. Wah murid. Kakarimo. Lao Jiu. Aduh ini. Bos Ma. Asalkan kamu berubah. Jangan melakukan hal yang menyakitkan di masa depan. Aku akan membiarkanmu hidup. Hidup atau mati, itu terserah kamu. Teman. Kamu ambil pedangnya dulu. Kita ada sesuatu untuk dibicarakan. Murid, jangan dengarkan dia. Kamu percaya atau tidak? Bahkan jika aku melepaskanmu 7 kali. Aku masih bisa menangkapmu 7 kali. Bos, mereka berdua keracunan. Tidak ada obat tanpa penawarnya. Teman. Meng Cheng Jiwi terjatuh di tanganmu hari ini. Aku mengakuinya dalam gelombang. Asalkan kau biarkan saudara-saudara kita pulang. Meng Cheng Jiwi akan melepaskan mulai sekarang. Jangan tanya tentang Jianghu lagi. Oke. Aku akan mempercayaimu lagi. Ingat apa yang kau katakan. Hei, Oke, daging sapi muridmu tidak gratis. hei, Ayo. Kakak, yang kelima dan ke-9 dibunuh oleh kakak tertua. Kakak tertua. Kita harus membalas dendam untuk yang kelima dan ke-9. Ja, kakak tertua.
Tidak ada balas dendam. Kita menyuruh alias Indra dan segala rahasia, kan? Ya, benar. Orang-orang ini benar-benar buta terhadap Tarzan. Hei, murid, ada apa denganmu? Hello. Murid. Murid. Murid, ada apa denganmu? Ah, aku kecanduan narkoba. Raken Saisa. Cepat pergi. Hei, murid, cepat bangun. Eo. Murid. Oh. Aku tidak bisa berjalan lagi. Posh. Orang itu sudah mati. Kita harus cepat. Kamu baik-baik saja? Apa yang bisa kita lakukan? Murid, Benkan. Waspadalah terhadap penipuan. Siapa peduli? Aku bertarung dengannya. Pergi, tinggalkan aku sendiri. Ayo pergi. Jangan kemari. Cepat pergi. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Ayo pergi bersama. Ayo, bangun. Tinggalkan aku sendiri. Aku bawa kamu datang. Kejar berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. 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 Apa yang kamu lakukan? Kakak cepat. Oh, sayang. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kamu harus pergi. Ada apa denganmu? Jika kamu tidak pergi, aku akan bunuh diri dan pergi. Ayo pergi. Ah, kamu benar-benar. Humphrey. Tuhan punya mata. Aku lihat kamu sombong lagi. Kakak. Jangan bicara omong kosong dengan dia. Bunuh anak ini. Balas dendam untuk 5 dan ke-9. Ada. Bunuh dia ya. Kamu bisa tebang aku sampai mati. Tapi setelah menebang aku sampai mati, bagaimana kamu menjelaskan kepada gurumu? Jangan keras kepala. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kedalapan. Jangan impulsif. Ambil uang. Selesaikan bencana untuk orang lain. Karena kita sudah menerima uang dari Dan Feng Xuan. Kamu harus layak untuk Nona Gan. Bawa anak ini kembali ke Xiaoyun Town dulu. Jika dia Yi Jianping, Nona Gan akan melakukannya sendiri. jika tidak, Aku akan memotongmu hidup-hidup. bawa pergi ya. Berdiri Ban Gan. Meng Zheng Jiu Chou ternyata jatuh di kaki seorang gadis. Ini baru. Aku ingin tahu seperti apa peri dia. Bawahan lihat gadis. Nona Gan, aku sudah bawa orang yang kau cari. Yi Jianping, kau menang undian Dan Feng terakhir kali, dan masih bisa selamatkan nyawamu. Tapi kali ini, sepertinya tidak akan ada keberuntungan seperti itu. Gadis ini sungguh aneh. Siapa Yi Jianping ini? Aku tidak tahu sudah berapa kali mendengarnya hari ini. Dengar maksudmu, kau bukan Yi Jianping itu lagi. Namaku Yin. Nama Yin Yishi. Kakak ini salah paham. Hari ini aku pergi jalan-jalan ke Chaohu dengan teman-teman. Kebetulan bertemu kakak MA. Dia mengalahkan si lemah dan membawaku untuk menerima hadiah. Aku benar-benar tidak tahu aku bernilai begitu banyak perak. Karis Kang, jangan dengarkan alasan-alasannya. Menurut instruksi gadis, tetap di satu-satunya jalan ke Danau Chaohu. Perilakunya paling mencurigakan belakangan ini. Kau benar-benar menyendiri. Adalah rahasia tersembunyi. Pelarian tersembunyi. Nama yang diberikan orang tua tidak bisa diubah sembarangan. Itu keterlaluan. Bos MA.
Apakah dia menggunakan pedang? Agaji. Ini pedang yang dia gunakan. Pedang yang hebat. Gadis pandai melihat. Ini memang pedang yang bagus. Jadi gadis-gadis hati-hati. Sakit. Pedang ini memang pedang langka di dunia. Mungkin ilmu pedangmu sama seperti pedang ini. Langka di dunia. Ini pedang yang bagus. Tapi kungfuku sungguh memalukan. Ilmu pedang bahkan tidak layak disebut. Jika kau bisa mengalahkanku dengan pedang ini, 1,5 gerakan, aku akan membiarkanmu pergi. Gadis. Pedang yang bagus. Silakan. Gadis. Aku benar-benar tidak berdaya. Aku benar-benar tidak bisa menghargai keahlian pedang gadis yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana aku bisa jatuh ke tangan kakak ini? Bos MA, apa yang terjadi di sini? Aku Walang. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupku. Lock and Gotel. Kehilangan tenaga dalam. Tapi tidak ada tanda-tanda luka. Gadis, kamu berbicara dengan baik. Aku masih memiliki sedikit tenaga dalam sebelum aku pergi. Hanya karena aku melakukan kesalahan dalam latihanku. Menjadi seperti ini. Gadis, Yi Jianping itu telah memenangkan dan Fengqian kita. Bahkan jika kamu tidak mati, juga kehilangan tenaga dalam. Serahkan orang ini kepadamu. Gadis, jangan repot-repot. Tunggu sebentar. Gadis. Musuh terbesar dan Feng Immortal adalah Yi Jianping. Aku lebih baik membunuh 10.000 orang dengan salah. Daripada melewatkan satu. Ini sangat dekat dengan King Feng Castle. Jika kamu ingin mengalahkan Feng Zhongxiu, kita tidak bisa hanya membunuh gadis tak bersalah dan membuat musuh di mana-mana. Orang ini tidak dikenal. Sangat mencurigakan. Bahkan jika itu bukan Yi Jianping. Itu tidak mungkin orang yang tidak bersalah. Siapa? Teh yang harum. Gadis, berikan aku teh harum. Aku sedang bersikap sopan. Camel Pankiri. Berani-beraninya kamu menguping di luar jendela. Tunggu sebentar. Siapa kamu? Kenapa kamu bersembunyi di luar kamar tamuku? Gadis bertanya. Aku tahu semuanya. Tak beruyung. Bukankah kamu mencari Yi Jianping itu? Aku bersedia membantu gadis. Rumput tak berperasaan di tepi sungai. Dari mana keledai itu berasal? Nona Gang, serahkan masalah ini kepada kami, Meng Cheng Jiwi. Kamu siapa? Berani mencuri bisnis. Hahaha, aku khawatir kamu akan menipu Nona Gan. Orang ini bukan Yi Jianping. Kamu ingin balas dendam. Ikat dia dan ganti rugi. Ini terlalu terang-terangan. Kamu berdarah-darah. Kamu bilang bos MA sedang balas dendam. Apa buktinya? Pahlawan muda ini bernama Yin. Bos MA dan Yin Shaoxia tidak setuju. Berkelahi satu sama lain. Kalah di tangan Yin Shaoxia. Yin Shaoxia lepaskan Bos Ma. Tapi Bos MA tiba-tiba menggunakan senjata tersembunyi. Aku tidak pernah menyangka dia tidak pandai belajar. Malah melukai dua saudaranya. Karena itu, otak MA lau malu dan marah. Ketika tenaga dalam Yin Shaoxia hampir habis. Ikat dia dan persembahkan kepada Nona Gan. Untuk meminta hadiah? Nona Gan, jangan percaya fitnahnya.
Mungkin dia adalah kaki tangan Yi Jianping. Kata-kata Meng Cheng Jiu Cho. Ah, tidak, sekarang harus disebut Meng Cheng 7 jelek. Nona Gan. 7 orang jelek di Meng Cheng ini tidak punya integritas. Jika Nona ingin mencapai hal besar, Jangan pernah percaya pemuda seperti ini. Jika Nona bisa percaya, aku ingin mencari Yi Jianping untuk Nona. Pasti ada kabar dalam 5 hari. Apa pekerjaanmu? Mengapa aku harus percaya padamu? Pohon Sia Huating. Bangau Liang Diawan. Tidak ada orang bertemu Nona hari ini. Sungguh keberuntungan seumur hidup. Orang zaman dulu bilang, sekali melihat King Cheng. Zai King Guo. Ini bukan bibiku. Ibu, aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin berbagi kekhawatiran untuk Nona. Nona, orang ini gila. Pasti ada hal lain. Gadis, jangan tertipu. Pohon Huating. Aku mendengar suaramu. Pohon Huating, kau pria tak berguna. Dengan wanita mana lagi kau bergaul? Siwe, kenapa kau di sini? Aku tahu kau tidak bisa menggerakkan kakimu saat bertemu wanita. Ikut aku, ayo. Hei Sia, dan seterusnya. Jangan khawatir, gadis. Aku pasti akan membantumu menemukan Yi Jianping itu. Hei, lepaskan. Aku akan kasar padamu. Hei Sia, Ayo pergi. Cepat pergi. Terima kasih, Kak Wan, atas bantuannya adil. gadis-gadis tidak boleh dilepaskan. Dia tahu rahasia dan feng shuan kita. Biarkan aku membawa mereka kembali. Lupakan, biarkan mereka pergi. Mungkin dia benar-benar bisa membantu kita. Karena ada yang memaafkanmu, Yin Xiaoxia. Katakan kau bukan Yi Jianping. Maka aku akan melepaskanmu. Pahlawan muda, kau bisa pergi. Terima kasih, gadis. Semoga gadis itu menemukan Yi Jianping secepatnya. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Yin Xiaoxia, aku baru saja memeriksa nadimu. Mengkhawatirkan. Penyumbatanmu sangat parah. Jika tidak segera diobati, dalam setahun akan ada kekhawatiran tentang hidup. Terima kasih, gadis. Aku tahu aku tidak akan hidup lama di dunia ini. Asalkan kau melakukannya dengan benar, layak terhadap orang tuamu dan teman-teman. Bahkan jika kau hanya punya 1 hari untuk hidup, aku juga puas. Sayangnya, aku, Gan Mingzu, tidak punya kemampuan ini. Tidak bisa melakukannya untukmu. Tapi aku masih harus mengingatkanmu. Meskipun kau terluka di Meridian Shaoyin. Tapi Meridian Juein kakimu adalah kuncinya. Ingat, jangan paksa untuk menghapus. Kata-kata gadis itu. Ingatlah baik-baik. Selamat tinggal. Gadis itu seharusnya tidak membiarkannya pergi. Kamu tidak perlu menyesal. Jika dia benar-benar Yi Jianping, dia pasti akan kembali. Mari kita tunggu dan lihat. Counselor, Besok, sedang ini akan datang untuk bersebanyak di gunung. bagaimana kita harus menjawabnya? Tunggu sampai ketua geng kembali dan baru jawab mereka. Aha, tunggu pembantu kembali. Ketua geng, di manakah dia sekarang? Bisakah kamu memberitahu kapan dia akan kembali? Ketua geng akan segera kembali. Oh, kurasa ketua geng hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri. Tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Anak ketiga. Kamu tidak bisa berkata begitu. Ketua geng bunga selalu bijaksana. Tidak akan menunda urusan geng demi kebahagiaan sementara. Bisnis. Apakah urusan bersembahyang Gunung 19 Saudari itu serius? Tapi bagaimana dengan yang lain? Gan 19 Saudari hanyalah seorang gadis. Serahkan saja urusan kecil ini padaku. Jangan ganggu pembantu. Ketua Chen. Jangan meremehkan seorang wanita. Aku pergi ke selatan Anhui beberapa hari lalu. Kudengar wanita ini datang ke Zongyuan untuk membalas dendam gurunya. Hanya sedikit ujian. Mereka secara berturut-turut menghancurkan 2 sekte besar Yueyangmen dan Shuang Hetang. Kejadian ini mengguncang seluruh dunia bela diri Zongyuan. Itu hanya menunjukkan Yueyangmen dan Shuang Hetang tidak kompeten. Gan 19 Saudari, sehebat apapun ilmu bela dirinya,
Satu orang bisa melawan seluruh Xiaoyun Peak kita. Ketua Chen. Sejak 9 saudari mumi datang bersembahyang gunung, dia punya niatnya sendiri. Kita tidak boleh ceroboh. Perlu persiapan sejak dini. Aku setuju dengan kata-kata kakak kedua. Ini urusan besar datang bersembahyang dengan 19 saudari. Tapi ketua geng terlambat. Ketua geng tua pernah berkata, tidak boleh sehari tanpa pemimpin. Aku pikir kalau ketua geng tidak kembali besok, atas nama wakil ketua keluarga, lakukan tugas pembantu. Hai PH, siapa bilang ketua geng tidak akan kembali? Dia pasti akan kembali besok. Kalau tidak kembali besok, bukankah Xiao Yuan Fang tidak punya pemimpin? Kalau geng tidak kembali, aku berikan kepalaku padamu. Hei, baiklah, baiklah. Semua berhenti berdebat. Situasi ketua geng tidak menentu. Kalau tidak kembali besok, wakil ketua akan maju untuk menyambut 9 saudari mumi. Bagaimana kamu bisa setuju dengan mereka, penasihat? Aku juga melakukan ini untuk kebaikan Xiao Yunfeng. Ini Nona Gan dari Dan Feng Xuan, kan? Zhao Beiqian sudah menunggumu lama. Kamu adalah Xiao Yunfeng, ketua ketiga. Itu aku. Ketua keluarga sudah lama menunggu kalian berdua. Silakan. Aku menunggu kedatangan Nona Gan di Taoru. Ketua geng bunga. Bukankah dia bilang akan menungguku di sini? Gadis itu tidak datang kebetulan. Ketua geng bunga buru-buru turun gunung. Dia meminta Tao untuk sementara bertindak sebagai ketua geng. Nona Gan, kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku, silakan. Silakan, duduklah. Seseorang untuk teh. Nona Gan, silakan minum teh. Bolehkah aku bertanya kapan wakil ketua geng bunga bisa kembali ke gunung? Kalau ketua geng bunga tidak kembali hari ini, dia pasti akan kembali besok atau lusa. Kalau Nona Gan buru-buru, kamu bisa langsung memberitahuku. Kalau tidak buru-buru, tinggal saja di Xiaoyun Peak beberapa hari. Kita akan membicarakannya saat ketua geng bunga kembali. Baiklah, tunggu sampai ketua geng bunga kembali ke gunung. Aku akan menemuinya lagi. Tunggu sebentar. Nona Gan akan datang begitu dia bilang. Pergi saja. Benar-benar tidak menganggap Xiao Yunfeng kami serius. Kepala Tao Er, apa yang kamu inginkan? Nona Gan adalah tamu dari jauh. Tao mengganti anggur dengan teh. Lakukan dulu. Mengapa Tao Er harus begitu sopan? Akan ada kesempatan untuk minum lagi di masa depan. Sepertinya Nona Gan tidak memberitahu muka ini. Itu akan baik. Tao tidak berbakat. Bersedia belajar dari Nona Gan. Jika gadis itu bisa mengalahkan Tao, 1,5 gerakan. Tao mengantar gadis itu turun gunung. Nona Gao, silakan. Halo Tao, tidak ada aturan. Membunuh ayam dan menggunakan pisau. Biarkan Paman Ruan bertemu denganmu dulu. Ruan Xing tidak boleh kasar. Kepala Tao Er, terima kasih atas keramahannya. Gadis ini tidak sopan. Saya juga berharap kepala kedua Hai Han.
saya minum secangkir teh ini. Nona Gan, kamu terlalu baik. Kami Xiao Yunfeng. Saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Tinggal dan jadilah istriku. Hahaha. Pohon Huating. Kamu adalah Hanajiro. Gadis itu pintar. Itu adalah Hanajiro. Saya tidak menyangka pemimpin 13 pisau. Ternyata dia adalah orang yang pandai berbicara. Hahaha. Gadis, kamu salah paham. Aku, Hanajiro, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis itu. Tidak ada kata-kata kotor sama sekali. Saya tidak peduli mengapa gadis itu datang ke Xiao Yun Peak saya. Asalkan kamu mau tinggal, gadis. Saya bersedia membantu gadis itu melewati api dan air. Tanpa ragu. Bagaimana jika saya tidak mau? Gadis, 13 pisau saya bukanlah nama palsu. Kemudian minta gadis itu untuk menunjukkan arai 13 pisau saya. Ya. Gadis, hati-hati. Aku tidak punya perintahku. Tidak ada tindakan yang tidak sah. Ya. For Mei Sai hang down. Ya. Aha. For Mei Sai Ha. For Mei Sai Pisau. Kakak kedua. Hanajiro merusak perbuatan baik kita. Jadi apa yang terjadi? Tunggu saja dan lihat. Biarkan mereka bertarung sampai mati.
Formasi pisau. Aha. Ham. Nonagan, kamu telah terperangkap dalam formasi 13 pisauku. Akan hancur dalam sekejap. Jika kamu bersedia tinggal di Xiao Yunfeng, aku pasti sangat mencintaimu. Jangan pernah berubah pikiran. Itu tergantung pada kemampuanmu. Formasi Hingdao. Bunuh dengan satu pisau. Ya. Wang Zhongwang. Presiden Wang. Ilmu bela diri Nonagan luar biasa. Hanejiro rela menandak. Pemenang adalah raja. Yang kalah adalah penyerang. Untuk membunuh, untuk memotong. Sesuka Camo. Pemimpin Flower Gang, aku tidak datang ke Xiao Yun Peak untuk membunuhmu. Aku di sini untuk membantumu membalas dendam ayah angkatmu. Balas dendam ayah angkatku. Maksudmu kamu akan menyerang Breze Castle bersama kami? Breeze Castle adalah musuh bersama kita. Selama kamu bersedia bergabung dengan pasukanku, kita akan menjadi teman baik yang hidup dan mati di masa depan. Nonagan, silakan terima 3 penghormatan dari bunga. Penghormatan pertama ini untukku. Nona Xie mengabaikan masa lalu. Perbilas Kasila. Penghormatan kedua ini untukku. Nona Xie melakukan langkah yang benar. Balas dendam ayah angkatku. Yang ketiga ini menyembahku. Kadisya. Anggap aku sebagai teman hidup dan mati. Saudara-saudara, kalian semua melihatnya. Nonagan adalah teman 3 perpisahanku. Ini juga 13 kami. Halendang pisau. Mulai sekarang, 13 pisau kami pergi ke langit dan bumi untuk Nonagan. Tanpa ragu. Jika ada yang melanggar, ini adalah rivalku Hasujiro. Ini adalah musuh 13 pisau kami. Bagus. Gadis Gan menghabiskan masa lalu yang penuh hayalan. Buat gadis itu tertawa. Mulai sekarang, Hua mau menghormati gadis itu sebagai makhluk surgawi. Bersedia berjuang untuk gadis itu. Serang. Pemimpin geng bunga sangat satria. Adik perempuan pernah mendengarnya. Sekarang dan Feng Xuan memiliki bantuan pemimpin geng bunga. Lalu singkirkan Fan Zhongxiu. Penangkapan Kastil Qingfang sudah di depan mata. Huading Tree,
Kamu penjahat besar. Jeko, kenapa kamu di sini? Hua Tingtre, ternyata kamu adalah Hua Taerlang. Kamu sudah membohongiku. Jo, aku tidak membohongimu. Namaku asli adalah Hua Tingtre. Hanya saja aku anak kedua di rumah. Dan semua orang berteriak. Sebaliknya, aku lupa nama asliku. Kamu bisa berhenti bicara omong kosong? Aku akan bertanya padamu. Siapa rubah ini? Kamu. Kemarin kamu bilang itu untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana dengan hari ini? Aku lihat kamu sudah lama menjadi pencuri laki-laki dan pelacur perempuan. Konspirasi. Siwe, jangan bicara omong kosong seperti itu. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Gadis pergi. Rubah betina. Semua karena kamu. Aku akan membunuhmu hari ini. Hei Sia Camel. Shock Tohu. Xiyu. Kamu tidak apa-apa? Hua Tianshu, bantu aku bunuh dia. Gadis ini pasti ada salah paham. Aku tidak bermusuhan denganmu. Kenapa kau ingin membunuhku? Ini salahmu tentang Siwe. Saya merasa. Bukan Baji yang bilang, aku akan tanya sekali lagi. Maukah kau membunuhnya? Shizuki, kau keterlaluan. Ini salahmu. Jangan cari masalah lagi. Cepat bayar Nona Gan ya. Hua Tingtre menganggap kau si buta. Aku salah menilaimu. Hari ini kita pasti binasa. Shizuki. Yuli. Nona Gan tadi kasar pada 11 Yu. Maafkan aku, Nona. Kakak Hua, ayo kejar dan lihat. Jangan sampai terjadi sesuatu. Nona kecil tidak perlu cari masalah. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Gan, kita masih ada urusan serius untuk dibicarakan. Silakan masuk. Kakak Hua, tunggu. Adik kecil menunggu kakak Hua tiba di Bihe Villa di tepi Danau Chao Hu. Jangan khawatir, Nona Gan. Aku mengatur urusan geng. Pilih kakak yang tepat. Segera pergi ke Bihe Villa untuk menemui Nona. Kakak Hua, jangan salahkan adik kecil terlalu perhatian. Kamu harus hati-hati dengan tuan kedua Tauru. Aku selalu merasa orang ini bermaksud jahat. Haha, Nona Gan, kau terlalu banyak pikiran. Tahu Erge yang paling setia. Aku hanya tidak sengaja membuat Nona marah tadi. Tapi dia sama sekali tidak berniat jahat pada Nona. Tidak apa-apa. Hati-hati itu perlu. Kakak Hua harus berhati-hati. Aku akan ingat perkataan Nona yang baik. Selamat tinggal Nona kecil. Nona, jalan pelan-pelan. Hai teman-teman. Kalian ikuti saja aku kali ini. Pasti ada manfaatnya kalau sudah selesai. Hei, jangan khawatir. Hei. Dan seterusnya. Sembunyi, 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 sembunyi. UPS. Tolong. Tolong a. Tolong. Ada apa dengan Wu Jing ini? Dia pergi kemana? Kamu takut lupa apa yang aku bilang? Hey, UPS. Sini, murid. Aku tidak lupa untuk melihat ke atas. Lihat ke atas UPS. Guru, Aku bilang murid. Kenapa baru datang? Aku sudah menunggumu di sini selama 4 jam. Cepat tolong. hei guru. Siapa yang menaruhmu di atas sana? Katakan padaku. Aku akan bereskan dengannya. Hei, senjata jelas mudah disembunyikan. Henal jalap susah Hendry. Aku tidak tahu bajingan siapa, biar aku beritahu. Di balik layar. Itu saja yang bisa lakukan. Gurumu, aku hanya UPS. Cepat, turunkan aku dulu. Cepat, tangan guru sudah mati rasa. Lepaskan. Boleh saja, tapi kamu harus memanggilku guru tiga nada. Apa? Kamu mengambil keuntungan dari bahaya? Orang terpelajar bisa dibunuh tapi tidak dihina. Oh, sayang. Guru benar-benar punya ambisi. Murid sangat terkesan. Murid tidak akan mengganggu.
Guru, silakan lanjutkan latihan. Hei, kamu, kembali. Oak. Kamu turunkan aku dulu. Kita sudah beres, hei, cepat. Lalu kamu panggil aku Tuan Sansheng dulu. Hei. Kamu. Panggil. Kamu datang sini. Oke. Kamu bergerak. Sepulu. Fu. Cepat, turunkan aku. Aha. Pijitla karamu menyelamatkanku. Sungguh sulit mencari tempat di sepatu besi. Ini bukan masalah. Eo. Murid tidak, aku. Pa. Aku tidak bisa lagi. Hahaha. Musuh macam apa ini? Apakah Wu Ping bekerja? Mungkinkah itu 9 dari Meng Cheng? Ah. Adieu ups. Kurasa kakiku patah. UPS. Murid, ada apa denganmu? Pinggangku patah. Jangan bergerak, kamu baik-baik saja. Jangan bergerak. Aku tidak bisa, murid. Lin Jianping, kamu tidak bisa lari sekarang, kan? Aku menghabiskan banyak uang, menyewa banyak orang, hanya menggali lubang sebesar ini. Aku sudah menunggumu lama. Kenapa baru datang? Hei, aku bilang itu. Itu wanita giok. Kami juga tidak menyinggungmu, tidak menyewamu. Kenapa kamu selalu bermasalah dengan kami? Kamu cepat. Ayo naik. Kamu diam. Jika kamu bicara lagi, aku akan memotong lidahmu. Hello. In Giant Pain. Kamu tidak bisa lari sekarang. Tetap saja di lubang. Gadis ini sudah memikirkan 99 dan 81 gerakan untuk menangkapmu. Oh, sayang. Sayangnya, pahlawan ini tidak berguna. Aku menangkapmu hanya dengan satu gerakan. Hahaha. Biarkan gadis itu khawatir tentang uang dan usaha. Aku benar-benar ingin melihat 80 trik yang tidak terpakai untuk gadis. Oke, kamu Yin Jianping menipuku lagi. Ada pepatah yang disebut menjaga lubang dan menunggu kelinci. Aku akan menggunakan metode ini untuk mendapatkan pedang naga jadiku kembali. Pedang naga jade adalah tanda pengenal saya. Tolong kembalikan gadis itu padaku. Selain itu, pedang itu beracun. Tidak baik bagi seorang gadis untuk membawanya. Aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika aku menghalanginya. Hei, bisakah kamu mengangkatku dulu? Datang jika kamu ingin melihat. Hello. Kakak Wu, tunggu aku. Hei. Ini. Oh, sayang. Yin Jianping, kamu tidak tahu terima kasih. In Giant Pain. Aku mengerti. Humph. Hei. Yin Jianping, tunggu aku, nak. Apa yang akan kamu lakukan? Gadis Yuchi. UPS, biarkan dia lari lagi. Lupakan, berhenti mengejar. Gadis ini tidak akan pernah membuat masalah untukku lagi.
Oke. Oke, kamu pembohong besar. Jika kamu tidak bisa menemukanku, lari saja. Nah, di mana aku akan menemukanmu lain kali? Ini dia. Yin Jianping, kamu menipu lagi. Gadis Yuzi. Aku harus. Pedang naga jet ini sangat penting bagiku. Tolong pastikan untuk mengembalikannya padaku. Ibu, datang dan bunuh dia. Gadis Yuzi. Demi saudara angkatku. Kembalikan pedang naga giok. Jianping akan berterima kasih. Kamu masih berani menyerangkan. Hiu. Jika kamu tidak berpura-pura menjadi Yan Chulei, aku tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Nona Yuzi, kamu salah paham. Aku tidak berbohong padamu. Jika aku menunjukkan ketidakhormatan padamu. Petir menyambar. Aku tidak peduli. Ini salahmu. Jika kamu tidak bermaksud mengambil keuntungan dariku, bagaimana mungkin kita berdua sendirian dalam satu ruangan? Kamu melepas bajumu dan memperlihatkan dadamu. Reputasiku hancur karena kamu. Aku tidak punya muka untuk hidup lagi. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu jelas-jelas melepas bajuku. Bagaimana kamu bisa balik menuduhku? Baiklah kamu in Giant Pain. HMPH, kamu mengambil keuntungan dariku. Juga menuduhku secara palsu. Aku akan mati di depanmu hari ini. Gadis Yuzi. Gadis Yuzi, jangan impulsif. Kamu adalah istri saudara angkatku. Aku tidak punya apa-apa selain hormat padamu. Tidak berani menghina. Seberapa bagus pun itu terdengar, tidak bisa mengubah ketidaksalahanku. Lin Jianping, kamu membuatku mati hari ini. Hei, Nona Yuzi. Hei. Yin Jianping, apakah kamu tertipu lagi? Kamu ditakdirkan menjadi bawahanku. Apakah kamu tidak menginginkan pedang ini? Oke, aku akan memberikannya padamu. Tapi aku ingin menggunakannya sebelum memberikannya padamu. Pedang ini membuat tanda padamu. Abigail beracun. Kamu terus mengatakan ada racun di pedang ini. Apakah kamu berbohong padaku lagi? Gadis Yuzu, aku tidak berbohong padamu. Pedang ini benar-benar beracun. Jangan berak, simpan itu. Semakin kamu bilang pedang ini beracun, semakin aku tidak percaya. Ayo kita coba padamu, hehehe. Pedang ini memiliki pedang pemutus usus 7 langkah dari mumi Jiu Mei. Kegilaan darah tidak bisa disembuhkan. Jangan, simpan itu. Aku tidak berbohong padamu. Siapa mumi 9 saudari itu? Dia adalah musuhku. Kakak angkatnya Yan Chunrei mati di tangannya. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang mumi 9 saudari? Apakah kamu berbohong lagi padaku? Kapan kamu melepaskan titik akupuntur? Gadis Yuzi, biarkan aku memberitahumu sebelum kakak angkatku mati. Agar kamu tidak ditahbiskan untuknya. Hati-hati. Pegunungan tinggi dan sungai panjang. Seumur hidup. Hei kamu pembohong besar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berhenti Antaku. Pembohong besar berhenti. Jika kamu tidak bermaksud memanfaatkanku, bagaimana mungkin kita berdua sendirian, berada dalam satu kamar? Kamu melepas bajumu dan bertelanjang dada. Reputasiku telah hancur karena kamu. Aku tidak punya muka untuk hidup. Lin Giant Pain.
Yin Xiaoping A. Yin Xiaoping. Kamu sampa. Aku sangat mempercayaimu. Kamu mempermainkan istriku. Kamu sampai A. KKU. Kemana Wuji pergi? Aku pergi ke Chaohu sendirian. Aku seharusnya tidak meninggalkannya di sini sendirian. Sudahlah. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Aku hanya bisa pergi ke Chaohu untuk mencarinya. Kenapa kamu kembali? Tidak bisa menemukan si pengecut itu. Aku bertemu seseorang di kaki gunung. Bawa dia kembali dan biarkan kamu melihat. Siapa? Muzu Mummy Nine Sisters. Apa yang dilakukan orang ini? Dia belum mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa muridnya melarikan diri dari Yueyangmen. Ilmu bela dirinya sangat tinggi. Orang-orang Yueyangmen. Orang yang tidak. Apakah mereka semua mati? Apakah dia membohongimu? Hai. Apakah dia menipu atau tidak? Aku pikir itu adalah musuh Gan Nine Tenmei. Berguna untuk kita. Oh, kakak kedua, ada satu hal lagi. Ketaken. Aku ingat bos sedang di Danau Dongting. Buku apa yang kamu cari? Sutra Kabahajan. Kenapa kamu menanyakan ini? Aku juga menemukan buku pada orang ini. Bab pertama buku ini tentang petualangan. Aku tebak itu semacam kitab. Itu dua hal yang berbeda. Happy Tour adalah buku Zhuangzi. Ini tentang bepergian. Tidak ada ilmu bela diri. Kalau begitu simpan saja. Biarkan bos melihatnya lain kali dia datang. Mungkin ada rahasia dalam petualangan bahagia ini. Kirim seseorang untuk mengawasi orang itu. Lalu segera turun gunung untuk mencari wanita itu. Yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan Hanajiro ini. Jangan khawatir, urusan gadis itu tidak bisa ditunda.